صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'a bitahiyatil Islam al-mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tengah berada di awal tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semangat hijriyah ini senantiasa menjadikan hidup kita ini lebih baik. Di dalam hadis Nabi SAW, termasuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, pada bab awal tentang ikhlas disebutkan bahwasannya Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, di mana penaklukan kota Mekah terjadi 8 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Maka dijelaskan bahwa tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah itu. Dalam arti adalah para ulama menyebutkan ada 2 jenis hijrah. Satu adalah hijrah makaniyah, perpindahan yang dilakukan dari satu tempat menuju tempat yang lain, dari satu negeri yang kafir menuju Darul Islam, menuju negeri Islam. Maka dalam hal ini Nabi SAW telah memberikan panduannya kepada kita, la hijrata ba'dal fath, bahwa hijrah makaniyah tidak kita lakukan. Bahkan di dalam syarahnya dijelaskan, manakala sudah terjadi keamanan, tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya ketika ada seorang muslim dia memilih untuk hijrah ke negeri kafir misalnya, padahal di negerinya itu dalam kondisi aman, dia dijamin untuk dapat beribadah dengan baik dan seterusnya. Tetapi kemudian dia memilih untuk hijrah ke negeri kafir yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia itu tersibgoh dengan budaya-budaya yang jauh daripada nilai-nilai Islam misalnya. Ini dijelaskan ketika bapak-bapak bisa membaca dalam penjelasan hadis tersebut, la hijrata ba'dal fath. Kemudian yang disyariatkan adalah yaitu hijrah yang kedua, yaitu secara ma'nawiyah. Jadi ada hijrah makaniyah, hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah ini yang kita lakukan hari ini, yaitu hijrah secara mentalitas spiritual. Dari kondisi di mana misalnya sebelumnya saya sering meninggalkan sholat misalnya, kemudian hari ini saya berniat untuk berhijrah dari kondisi yang dulu seringkali meninggalkan ibadah
kemudian hari ini saya bertekad untuk menjaga ibadah saya kepada Allah. Dari kondisi yang malas menjadi kondisi yang lebih semangat. Itu secara mentalitas, secara ruhiyah, bahwa hijrah hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus meningkatkan mentalitas spiritual kita. Bagaimana tugas kita adalah berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk adalah bagaimana kita memperbaharui niat kita. Itu sebabnya dari 4 kitab Imam Nawawi yang kami pernah baca, kalau bapak-bapak pernah satu selain Riyadhus Shalihin, yang kedua ada Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang juga ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian ada Adab Alim wa Muta'alim. Kemudian satu lagi saya lupa itu kitabnya, bahwa Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang innamal a'malu binniyah. Termasuk ketika di rumah tadi sempat saya buka Sahih Bukhari, ternyata urutan pertama dalam kitab tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Bagaimana kita terus memperbaharui maknawiyah kita, memperbaharui niat kita, mengingatkan kembali kepada diri kita untuk terus menjaga ubudiyah kita, hablum minallah kita dan juga hablum minan nas. Bagaimana kita terus berupaya hari demi hari semakin baik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah jaga niat-niat kita, Allah jaga semangat kita, Allah jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah ketika kita baca hadis tersebut, innamal a'malu binniyah. An-niyah itu artinya adalah al-qasad, yaitu tujuan. Ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, bahkan ketika kita mengurus masjid, bagi kita yang diamanahi sebagai takmir masjid, ada satu tujuan yang mulia, bukan hanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi adalah sebagai bentuk kemuliaan kita, yaitu apa? Berkhidmat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niatkan, Pak, ketika kita berada di masjid ini, ketika kita diamanahi menjadi takmir masjid, adalah upaya kita, salah satu upaya kita untuk berkhidmat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum hijriyah ini adalah momentum kita meningkatkan pelayanan kita kepada umatnya Rasul. Kenapa? Pada dasarnya adalah setiap kita itu ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan setiap jamaah yang datang ke Masjid An-Nur ini untuk beribadah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan? Terus berupaya untuk meningkatkan program-program pelayanan kepada jamaah. Ada yang menyiapkan dispenser air hangat, kalau mau ngopi silakan ngopi. Ada sebagian masjid yang memberikan program, misalnya setiap Jumat ada nasi misalnya, dan berbagai program-program kreatif yang lainnya dalam rangka khidmatnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita menjaga kebersihan rumah Allah ini, termasuk kepada anak-anak
kita ikut sertakan sehingga mereka senang untuk beribadah di masjid, senang bersama dengan orang tuanya ke masjid. Masjid menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh anak-anak kita semenjak mereka kecil. Itulah sebetulnya tradisi yang diajarkan oleh orang tua kita, bahwa semenjak kecil mereka mengajarkan kepada kita untuk senang ke masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan yang pertama. Momentum Hijriyah 1444 Hijriyah adalah semangat kita untuk khidmat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor yang kedua, kita baca Pak, ini bagian daripada pesan-pesan Hijriyah. Pesan-pesan untuk dapat meningkatkan ma'nawiyah kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah adalah upaya kita untuk menjadi insan kamil. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Bertakwalah kepada Allah, perihalalah diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang pertama, tidak kita baca seluruhnya karena cukup panjang. Paling tidak ada 3 pesan yang nanti kita akan masuk kepada kitab Riyadhus Shalihinnya tentang hak tetangga dan berbuat baik terhadapnya. Kira-kira penting tidak Pak materi ini? Hak tetangga dan berbuat baik kepada tetangga. Sebab kita ketika berbicara tentang hidup itu bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri sehebat apapun kita butuh bantuan orang lain. Ketika kita sakit, bahkan ketika nanti kita meninggal dunia, di antara indikatornya adalah seberapa banyak saudara-saudara kita termasuk tetangga kita yang ikut membantu mengurusi jenazah kita. Kecuali kalau kita bisa mengurusi diri kita sendiri, bahkan ketika kita meninggal dunia kan nggak mungkin. Itu adalah merupakan bagian daripada tanda bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini lemah, kita ini membutuhkan bantuan daripada saudara-saudara kita yang ada di kanan, di kiri kita, di depan, di belakang kita. Bahkan sampai disebutkan 40 tetangga di antara rumah-rumah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah pesannya ittaqil maharima takun a'badan nas. Mari kita sama-sama menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi dosa-dosa yang besar, kemudian menjaga anggota tubuh kita dari yang namanya maksiat. Maka siapapun yang dapat melakukan ini, bagi hamba-hamba Allah yang mampu memastikan untuk menjaga pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ittaqil maharima, perihalalah dirimu dari hal-hal yang diharamkan. Kalimat yang sejenis kita juga pernah mendengar, misalnya ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi banyak sekali pesan-pesan Rasulullah dari kalamnya, sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya adalah kembali kepada takwa. Dan di antara perilaku takwa itu adalah
kemampuan kita untuk dapat memastikan bahwa diri kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terusannya apa? Takun a'badan nas. Ketika Anda mampu menjamin dirinya untuk dapat menjaga dari hal-hal yang diharamkan, dosa-dosa yang dapat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi, takun a'badan nas. Orang yang demikian akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ia akan dapat merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Itu sebabnya pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa saya sulit khusyuk? Kenapa kalau sholat buru-buru dan lain sebagainya? Tumaninah itu tidak datang dalam ibadah kita, tidak tenang di dalam kehidupan kita. Maka coba kita koreksi, coba kita cek ketika kita kembali kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Apakah ada perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah yang masih dilakukan? Mungkin kalau ternyata kita rujukannya kepada kitab para ulama, misalnya 10 dosa-dosa besar yang dimaksud dengan al-kabair, Al-Imam Az-Zahabi itu telah memberikan panduan, dan kita mau bikin checklist misalnya. Pertama, apakah kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah atau tidak? Kita checklist satu-satu. Tidak, alhamdulillah lewat. Nomor kedua, apa lagi Pak? Durhaka sama orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Apakah ternyata di sini juga udah lolos? Ketika kita mutabaah sendiri nih Pak, untuk kita cek pada diri kita sendiri. Yang ketiga, menjauhi riba misalnya. Apakah masih terjerat pinjol, ya, pinjaman online dan lain-lain sebagainya? Itu mungkin kita checklist begitu dan seterusnya. Nah, ini diantaranya adalah boleh jadi hal-hal yang ketika kita kembali kepada hadis mulia dari baginda Nabi SAW, jangan-jangan inilah yang menjadikan kita sulit sekali untuk merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Sulit untuk merasakan kenikmatan khusyuk di dalam ibadah. Maka sebaliknya, bagi mereka yang menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan dapat merasakan kenikmatan beribadah, khusyuk di dalam ibadahnya, mudah untuk melangkahkan kaki-kakinya ke tempat-tempat kebaikan, mudah untuk diajak untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah serta halus hatinya, bersih hatinya, dan ia tergerak hatinya untuk dapat melakukan kebaikan. Saya mengira juga ketika misalnya dalam satu waktu saya tidak menerima nasihat, atau ada seseorang yang sulit ketika dinasehati, jangan-jangan memang masih ada daftar-daftar perilaku-perilaku yang ternyata itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengambil pelajarannya bahwa pengaruh positif dari menjaga perilaku kita terhadap kenikmatan beribadah itu luar biasa. Kemudian saya sempat juga berpikir, Pak, apa korelasinya? Apa hubungannya antara menjaga diri kita dari hal yang diharamkan dengan senang beribadah? Bahkan disebutnya di sini adalah dengan superlatif kalimatnya, a'badan nas, yaitu orang yang paling banyak beribadah, Pak. Orang lain masih berleha-leha di rumahnya, Bapak sudah sebelum azan udah datang ke sini. Orang lain sulit untuk melaksanakan sholat duha,
ternyata kita bisa melaksanakan sholat duha, baik itu ibadah yang wajib maupun yang muakkad, yang sunnahnya itu dilaksanakan. Ya, itu disebutnya adalah a'badan nas. Baginda Nabi SAW menggunakan kalimat takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling beribadah. Apa korelasinya? Yang pertama adalah ketika seseorang itu mampu menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hatinya itu bersih. Pengaruhnya kepada apa? Kepada kebersihan hati. Ketika hatinya bersih, maka fokusnya jelas. Fokusnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Goyahnya adalah, tujuannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hatinya itu bersih. Bukankah kita pernah membaca ayat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sementara bagi mereka, ini punten kita rasakan masing-masing saja. Ketika kita ternyata meninggalkan sholat, ketika kita melakukan atau masuk dalam wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mempengaruhi hati kita. Satu dosa yang dilakukan ibaratnya seperti titik hitam, kemudian ditambah lagi dosa yang lain, titik hitam lagi tambah titiknya, terus bertambah sampai na'udzubillah menjadikan hatinya itu yang tadinya putih bersih menjadi gelap, menjadi warna hitam. Dan inilah yang kemudian menjadikan atau menyebabkan sulitnya kita merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Pesan kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang merupakan pesan-pesan moral, menguatkan maknawiyah kita, yaitu ridholah terhadap apa yang dibagikan oleh Allah kepadamu, takun agnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau tadi yang pertama agnan nas, orang yang paling beribadah. Kemudian yang kedua adalah agnan nas, yaitu orang yang paling kaya. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka apa yang kita perlu lakukan? Warodo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah, puaslah, syukurilah nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat yang sedikit, apalagi nikmat yang banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit, maka pasti ketika ia mendapatkan nikmat yang banyak, ia lebih-lebih tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kuncinya adalah keridoannya, kepuasannya, sikap pandai bersyukurnya kepada Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang paling kaya. Bagaimana kita lihat tipsnya untuk menjadi orang yang paling kaya? Pertama adalah lihat dan tafakuri nikmat yang ada pada diri kita. Lihat dan tafakuri segala sesuatu yang menjadi kenikmatan yang ada pada diri kita.
Kira-kira Pak punten, apakah anggota tubuh kita berharga atau tidak? Mata kita berharga atau tidak? Telinga kita berharga atau tidak? Bagaimana ketika salah satu nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Punten misalnya gigi saja. Ya, sampai-sampai disebutkan lebih baik sakit gigi atau sakit hati, Pak. Ya. Sehingga ini menjadi pelajaran untuk kita. Satu saja di bawah misalnya sakit, ya Allah, minta ampun sakitnya. Ya. Pernah satu waktu juga Al-Fakir misalnya ada gangguan di telinga, Pak, di sini sampai disemprot, dibersihkan. Gangguan telinga sedikit saja ditutup sama Allah, ya Allah. Rasanya luar biasa, ya. Di kaki misalnya ya. Pernah satu waktu ada saudara kami cedera di sini sampai harus dioperasi. Ya di apa ini Pak namanya? Ankle ya, di ankle-nya sampai harus dioperasi dan mengeluarkan lumayan juga untuk biaya perawatannya. Ya, Masya Allah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita silaturahmi kepada tubuh kita masing-masing? Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kita bicara saja sama diri kita sendiri, ya Allah, makasih. Ya, kita pegang kepala kita, terima kasih ya Allah. Kita bersyukur terus dipapai. Di apa-apa itu, di apa ya? Diurutin begitu ya, dari mulai atas sampai dengan ke bawah kaki kita. Bagian daripada upaya untuk kita merasa puas, bersyukur, ya, melihat dan mentafakuri apa yang menjadi nikmat yang ada pada diri kita. Ya, sambil setelah tahajud misalnya, Pak, ya Allah makasih, mohon maaf tangan gitu ya, selama ini aku telah membawamu untuk berbuat zolim, maafkan saya tangan, ya, sambil dipijit-pijit, Pak. Wah, nikmat itu, ya. Terus ke mata kita, terima kasih ya Allah atas nikmat mata, makasih ya Allah selama ini Engkau jaga mata ini, maafkan hamba selama ini, dan seterusnya, Pak. Itu bagian daripada afirmasi positif, mengajak kepada anggota tubuh kita, kepada diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tipsnya adalah bahagia dengan nikmat yang sudah didapatkan oleh orang lain. Mudah-mudahan nih Pak, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk dapat bersikap yang demikian. Berapapun kecil atau besarnya nikmat, kesuksesan, prestasi, pencapaian yang didapatkan oleh saudara kita, maka kita syukuri. Kita tidak sungkan-sungkan untuk mengucapkan tahniah, selamat ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan semakin sukses Pak Doktor, ya, semoga semakin sukses dengan berbagai prestasinya. Bukan justru sebaliknya, iri dengan apa yang sudah didapatkan oleh orang lain. Ini hasud jadinya, Pak. Ini sulit kalau ternyata kalau kita ingin menjadi agnan nas tadi, orang yang paling kaya. Dan yang ketiga, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, jangan lihat ke atasmu. Unzur asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Capek kita nenggak terus begini, lihat ke atas, kapan saya punya rumah 2 tingkat kayak gini, kapan mobilnya saya pakai Alphard, kapan, capek. Tetapi lihat, kalaupun hari ini kita punya masalah, kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, ternyata ada yang lebih sulit daripada kita. Kita jalan-jalan aja ke Pasar Bogor misalnya, daerah sana, betapa banyak itu di emperan-emperan mereka yang tidur. Sementara kita nikmat, kita bahagia, kita alhamdulillah masih diberikan tempat tinggal yang nyaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah sesuatu yang menjadikan kita semakin dekat kepada peningkatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah
wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Pesan tahun baru Hijriah yaitu berbuat baiklah kepada tetanggamu takun mu'minan, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Ya, ini secara spesifik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk dapat berbuat baik kepada tetangga kita. Takun mukminan, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Di dalam riwayat yang lain kita juga pernah mendengarnya, ini hadis yang masyhur, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa dulu Pak urutannya? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Kemudian berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Muliakanlah tetangga kita, termasuk adalah falyukrim dhaifahu. Yang ketiga berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali pesan-pesan kenabian dari hadis-hadis mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan hak-hak tetangga dan berbuat baik kepada tetangga kita. Imam Nawawi rahimahullah, beliau memulai bab tentang ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 36. Kita bisa baca bahwasannya perintah untuk berbuat baik, wabil walidaini ihsana wabidil kurba. Bagaimana kita memperhatikan berbuat baik setelah kepada kedua orang tua kita adalah kepada kerabat. Ini urutannya Pak. Satu kepada orang tua, yang kedua adalah kepada kerabat dekat kita, kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, baru yang kelima adalah wal jarizil kurba. Surah An-Nisa ayat 36, perintah kepada kita untuk berbuat baik. Yang kelima ini yaitu kepada tetangga yang terdekat dengan kita. Mari kita cek koreksi terakhir-terakhir ini juga di kampung kami begitu ya, karena kami orang baru Pak, termasuk pindah awalnya satu kampung dengan Om Opik ya di daerah Pasar Anyar. Kita satu kampung dengan beliau, kemudian juga hijrah ya secara makania, secara tempat. Lalu di sana di daerah Ciomas Pak, bahwa ternyata banyak juga yang bermasalah dengan tetangganya dari sisi misalnya masalah tanah gitu. Yang dia membeli tanahnya ukurannya 100 meter, ternyata di surat tanahnya terhitung jadi 80 meter. Itu kemana 20 meternya? Kami wallahu alam apakah alat ukur yang digunakan dulu orang tua katanya ini 100 meter, sekarang pakai alat ukur yang lebih valid, padahal memang betul 80 meter boleh jadi. Termasuk berapa banyak yang menghadapi persoalan misalnya dia bangun rumah, tapi berikutnya dia dihadapkan dengan permasalahan kemana aliran airnya. Sampai punten di sini saya sampai menguatkan kepada istri saya ketika kita membantu, karena punten tetangga kami 2 atau 3 rumah awalnya sumurnya adalah ke daerah utaranya, dia bikin dan ikut kepada sumur orang lain. Tapi singkat cerita adalah sumur tersebut di tanah orang akan dibangun rumah lagi, sehingga si bapak ini harus cari sumber air yang lain. Wallahu alam, singkat cerita kemudian beliau malah datangnya kepada kami. Lalu kemudian silakan Pak, ini untuk kebaikan bersama, toh ini disediakan nama Allah. Kita punya prinsip semakin sumur itu ditimba, semakin sumur itu digunakan, semakin bersih. Padahal namanya Ciherang itu daerahnya Pak, tapi entah herang-herang ya.
maka malah boleh jadi lebih bersih di sini, ya, lebih jernih di sini. Justru di sana malah tidak bersih. Nah, itu kami punya pemikiran seperti itu. Silakan Pak, silakan diambil. Beliau tarik selangnya agak jauh, dan ternyata ketemu dengan hadis ini gitu, bahwa apa yang kita lakukan insya Allah itu bernilai kebaikan. Jadi banyak hal Pak, boleh jadi dengan dinamika masing-masing, termasuk dalam hal misalnya menyimpan jemuran gitu, padahal bukan rumahnya, dia seenaknya bikin tambah tali gitu ya, kemudian ngejembrengin, bukannya malah bagus, tapi pemandangannya kan nggak enak. Secara etika dan estetika juga ternyata tidak terperhatikan. Dan beberapa hal yang viral misalnya dalam menyiapkan garasi rumah gitu, apakah menghalangi jalan orang lain dan lain-lain sebagainya Pak. Wallahu alam, ini hal-hal yang memang kenapa sampai dituliskan, diwasiatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak tetangga dan berbuat baik terhadapnya. Di mana hadis yang pertama dalam bab ini, tidak henti-hentinya malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik terhadap tetangganya. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarisuhu. Sehingga aku menyangka, karena seringnya malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku, berbuat baiklah kepada tetanggamu, berbuat baiklah kepada tetanggamu, sampai-sampai kata Nabi, aku menyangka seolah-olah Jibril akan menjadikan tetangga itu menjadi salah satu ahli warisnya. Ya, sampai segitunya Pak, malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkan, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangganya. Lalu kemudian beberapa lagi Pak, sedikit lagi, karena kami juga mohon izin Pak Ketua DKM, mungkin tidak ada tanya jawab karena ada agenda yang berikutnya. Punten mohon izin, ada 2 atau 3 hadis lagi, paling 5 menit lagi. Yang kedua berikutnya, ya Abazar idza tobakhta marokoh, wahai Abu Zar, jika engkau memasak kuah, fa aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan carilah tetanggamu. Mudah-mudahan ini juga jadi kebiasaan kita Pak. Ketika kita di rumah masak sesuatu, jangan lupa perhatikan tetangga kita. Dan ini yang saya perhatikan, Aupik dari Umi, ya, dari nenek kami itu, subhanallah, ya, saling berbagi dengan tetangga itu menjadi kebiasaan, dan itu menjadi teladan bagi kami. Yang berikutnya adalah, kalaupun kita punya sesuatu, kami juga misalnya setelah pulang dari ceramah bawa berkat gitu, kadang ada 3 berkat. Ya, untuk siapa 3 berkat itu? Paling cuman habis untuk anak-anak saya, istri, paling 1 berkat. Sisanya adalah kita berikan kepada tetangga. Ini spiritnya, bahwasanya ketika kita memasak kuah, maka memasak sayur, membuat makanan, perbanyaklah air, carilah tetangganya. Dan ini kalau kita baca riwayat yang lain, hal yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan atau disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, ketika dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, saya tidak pernah makan kecuali saya cari saudara-saudara saya, tetangga saya untuk makan bersama. Itu yang menjadikan Nabi Ibrahim, beliau tidak akan makan kecuali ada orang yang diajak serta untuk makan bersama dengan beliau alaihissalam. Dan yang terakhir, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ini masuk kepada hadis riwayat Ahmad tadi, maka disebutkan, berbuat baiklah kepada tetangga, takun mukminan, engkau akan menjadi seorang yang mukmin. Maka sampai disebut Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali bersumpah atas nama Allah, wallahi, demi Allah, la yu'min, tidaklah beriman, la yu'min, tidaklah beriman, la yu'min, tidaklah beriman. Kila, ditanyakan oleh para sahabat, man ya Rasulullah, siapakah wahai Rasulullah SAW? Qala, Rasulullah bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman akan kejahatannya.
Jadi ini banyak sekali Pak, sangat relevan dengan mungkin kondisi kita bertetangga, untuk kita dapat perhatikan agar kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya kepada Allah. Di antaranya adalah orang yang tidak menyakiti tetangganya, orang yang memastikan bahwa bukan hanya dirinya yang aman, tetapi adalah tetangganya. Saya sampai menemukan satu kalimat, kita itu, mungkin kita itu ihsan terhadap diri kita sendiri, tetapi belum mampu ihsan kepada orang lain. Sekali lagi saya ulangi Pak, boleh jadi seringkali sikap yang ditunjukkan adalah seringkali kita ihsan terhadap diri kita sendiri, tetapi kita belum ihsan kepada orang lain. Nu penting mah orang aman, yang penting sayanya nggak apa-apa, nggak ada bahaya. Sementara dia tidak memperhatikan apakah orang lain di sekitarnya aman atau enggak. Maka saudara bagi saudara yang lain itu adalah ketika satu, aku aman bagimu. Punten Pak, boleh diulangi. Satu, aku aman bagimu. Ya, kita sebutkan nih, aku aman bagimu. Nomor yang kedua, aku bermanfaat bagimu. Aku bermanfaat bagimu. Dan yang ketiga adalah aku bersahabat untukmu. Ya, ini insya Allah mudah-mudahan kalimat tadi hanya sedikit mungkin pemikiran saja Pak. Bagaimana kita memastikan agar kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang yang beriman, di antaranya adalah yang mampu menjaga hak bertetangga dan berbuat baik kepada tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa menjaga soliditas kita, kekuatan kita dalam berukhuwah, termasuk adalah diberikan taufik dan hidayahnya agar kita mampu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majlis, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.